Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang di channel Bima Bramanda yang insyaallah di channel ini kita semua membahas tentang fakta-fakta beberapa ilmu pengetahuan tentang Islam. Misalnya fakta tentang Arsy, fakta tentang Allah, fakta tentang surga, neraka, dan lain sebagainya. InsyaAllah kita kupas bersama-sama sesuai dalil yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. InsyaAllah hari ini kita akan membahas tentang perumpamaan nikmat surga. Tentu saja kita selama ini bertakwa, sholat, puasa, berbuat baik kepada orang tua, kepada tetangga, dan lain sebagainya, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Tentu saja kita karenanya ingin mendapatkan balasan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu di sini ada perumpamaan nikmat surga itu yang perlu kita ketahui agar kita lebih semangat untuk menggapai surga itu. InsyaAllah. Bismillah, semoga dimudahkan. Sebelumnya kita mari bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan dengan satu kalimat yang mulia, Alhamdulillah. Yang dengan itu insyaAllah Allah akan mudahkan dan melipat gandakan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan tidak lupa juga kita ucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Baiklah, mari kita langsung saja masuk kepada Quran surah Ar-Ra'd. Mari kita buka bersama-sama Quran surah Ar-Ra'd, surah ke-13 ayat 35. Yang artinya perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang yang bertakwa ialah seperti taman. Seperti taman, lalu disampaikan keterangannya taman seperti apa? Mengalir di bawahnya sungai-sungai, senantiasa berbuah dan teduh. Jadi taman yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sungai seperti apa? Belum dijelaskan. InsyaAllah semoga kita pembahasan selanjutnya di Quran surah Muhammad. InsyaAllah ada pembahasan tentang sungai tersebut. Mengalir di bawahnya sungai-sungai, senantiasa berbuah, berarti di sana ada pohon berbuah dan teduh. Pohonnya besar dan teduh, sangat mengenakan, menyamankan. Seperti kita di siang bolong, terik matahari. Setelah itu kita mendapatkan tempat yang teduh, tentu itu sangat nyaman. Mengalir di bawahnya sungai-sungai, senantiasa berbuah dan teduh. Itulah tempat kesudahan bagi orang yang bertakwa. Sedang tempat kesudahan bagi orang yang ingkar kepada Tuhan ialah neraka. Kita dapat ilmu baru bahwa perumpamaan nikmat surga itu seperti taman. Taman yang seperti apa? Taman yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang senantiasa berbuah dan teduh. Itulah tempat kesudahan bagi orang yang bertakwa. Kita buka Quran surah Muhammad, surah ke-47 ayat ke-15. Yang artinya perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau. Yang airnya tidak payau. Payau itu agak asin karena bercampur dengan air laut. Ini tidak payau, berarti airnya tawar. Airnya tidak payau. Kita balik lagi, di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau. Ada. Kata ada ini berarti tidak semuanya sungai-sungainya payau. Ada sungai-sungai yang airnya tidak payau. Satu. Setelah itu, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya. Tadi airnya tidak payau, satu. Berarti ada banyak sungai. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, airnya tidak payau. Kedua, sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya. Yang kedua, ada air susu. Yang ketiga, dan sungai-sungai khamar. Berarti ada sungai-sungai yang airnya itu air khamar.
atau anggur yang tidak memabukkan, khamar yang tidak memabukkan. Selanjutnya ada penjelasan tentang sungai khamar ini yang lezat rasanya bagi peminumnya. Dijelaskan lagi yang mana di air tidak payau dan air susu tadi tidak dijelaskan. Di sini dijelaskan bahwa sungai-sungai khamar yang lezat rasanya bagi peminumnya. Ini enak diminum. Yang ketiga. Yang keempat, sungai-sungai madu yang murni. Ada sungai yang mana airnya adalah madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan. Tadi kita dapati keterangan bahwa di sana ada pohon yang senantiasa berbuah dan teduh. Di sini dijelaskan kembali di Quran surah Muhammad ayat ke-15 bahwa di dalamnya memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Lalu disindir setelahnya, apakah sama dengan penghuni neraka? Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong? Quran surah Muhammad ayat ke-15. Masya Allah. Dari dua Quran surah Arad dan Quran surah Muhammad yang barusan kita baca, kita telah mendapatkan beberapa informasi tentang perumpamaan bagaimana surga yang dijanjikan untuk orang yang bertakwa itu. Dia seperti taman yang mana di bawahnya mengalir sungai-sungai, yang mana sungainya ada 4. Pertama, sungai air tidak payau. Yang kedua, sungai susu, sungai khamar, dan sungai madu. Lalu di sana ada pohon yang senantiasa berbuah dan sangat teduh. Terlanjutkan, ada hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Abu Malik Al-Asy'ari menceritakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, di surga ada kamar-kamar. Sekarang ini kamar. Di surga ada kamar-kamar yang bagian luarnya bisa dilihat dari dalam. Ada, ingat ya. Ada kata ada, berarti tidak semua mendapatkan atau tidak semua seperti ini. Berarti di surga ada kamar-kamar yang bagian luarnya bisa dilihat dari dalam. Jadi kita bisa melihat bagian luar, keindahan luar. Tentu saja surga itu sangat luas. Kita bisa melihat bagian luar dari dalam kamar. Dan sebagian dalamnya bisa dilihat dari luar. Dan kita ketika di luar, kita pun bisa melihat keindahan sebagian kamar yang kita bisa lihat dari luar. Itu disediakan Allah bagi orang yang memberikan makanan. Nah, ini dijelaskan bahwa orang yang mendapatkan kamar khusus spesial VIP ini kita sebut saja, yang mana bisa keindahan dari luar itu bisa dilihat dari dalam, dan sebagian keindahan dari kamar itu bisa dilihat dari luar. Bagi orang yang memberikan makanan, melembutkan ucapan, selalu berpuasa dan sholat di waktu malam ketika manusia sedang terlelap tidur. Hadis riwayat At-Tabrani. Demikianlah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dari 3 dalil yang kita baca tadi, yaitu Quran surah Ar-Ra'd ayat ke-35, Quran surah Muhammad ayat ke-15, dan hadis riwayat At-Tabrani dari Abu Malik Al-Asy'ari tentang perumpamaan nikmat surga yang Allah janjikan kepada hambanya yang bertakwa. Semoga dengan ini kita menjadi lebih semangat untuk meraih surga Allah dengan melakukan kebaikan-kebaikan di muka bumi ini sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Kita semakin merindukan surga, semakin semangat dan semakin mencintai Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan firman Allah kepada kita sampai saat ini. Demikian, apabila kalian ada masukan ingin membahas tentang fakta apa lagi,
tinggal kalian isi di kolom komentar. Untuk mendukung channel ini, saya minta tolong untuk bantu subscribe. Kita akhiri, kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.